Ya, tentunya ya, karena memang kita ngelihat habitnya orang seperti apa, belanja kalau harus pakai brand tertentu gitu kan ya. Karena sebenarnya masyarakat kita itu masih duplikasinya tuh tinggi sekali. Iya, Perlu peran serta semua pihak, terutama ya orang-orang terkenal, influencer-influencer itu ya, yang mereka selalu membanggakan kalau mereka punya barang A, B, C, D gitu. benar sekali. Tapi padahal produk-produk lokal sendiri kan belum tentu jelek. Produk sendiri banyak juga yang memang berkualitas bagus, kemudian harganya juga cukup kompetitif, bukan murah ya, tapi cukup kompetitif, dan itu yang harus kita dukung. Kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia. Masih bersama kita, Ibu Saparina, General Manager dari Artos Mall. Halo Ibu, kita lanjut ke part yang berikutnya ya Bu ya. Apakah menurut Ibu nih, langkah-langkah pemerintah sudah menjadi solusi yang tepat untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia nih Bu Saparina? Sudah mengarah ke arah yang tepat sebenarnya. Jadi kalau mengenai UMKM sendiri kita sudah melihat memang ada program ini, kemudian juga sudah diimplementasikan. Beberapa memang sudah membangun pertama kali mungkin ya kemarin sudah bikin airport mall, UMKM mall di dalam airport itu sudah jalan dan itu juga akhirnya kami ikuti. Walaupun belum masuk ke unit store yang besar, tetapi kita ada agenda yang memang juga diarahkan oleh pemerintah untuk kamu bikin pameran UMKM yang mendukung UMKM itu sendiri. Jadi memang di tengah-tengah bisnis modern seperti ini, baik yang offline maupun yang online, kita tetap harus mendukung UMKM itu sendiri. Memang dari kitanya juga harus mau ya menggunakan atau memperkenalkan ke masyarakat luas kalau ini loh sebenarnya produk kita tuh juga bagus gitu ya Bu ya. Betul. Oke, nah di program ini nih Bu akan difokuskan akan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berlomba-lomba berinovasi agar produknya mereka itu bisa dikenal dan diterima oleh pasaran dan kalau juga bisa bersaing ya dengan produk-produk yang dari luar negeri yang impor. Nah, apakah menurut Ibu Sparna sendiri nih UMKM kita ini apakah sudah siap Bu untuk melakukan hal tersebut Bu? Ada yang siap dan ada yang belum memang. Jadi kalau yang sudah siap memang mereka sudah punya kreativitas tersendiri. Kemudian mereka mengembangkan dengan cara yang benar. Tapi memang masih banyak UMKM kita itu yang sekarang masih polanya copas lah ya. Kopi dari sana tapi tidak mengembangkan lebih baik. Nah, itu butuh peran serta dari pemerintah dengan dinas perindustrian yang memang harus bisa intens mengelola, membimbing mereka, memberikan penyuluhan dan juga tentunya yang alasan klise lah dari UMKM sekarang pasti ngomonginnya adalah modal. Iya. Tentunya kan UMKM butuh modal. Nah, itu perlu bantuan lah, uluran tangan dari pemerintah sehingga mereka bisa berusaha dan memberikan kualitas yang lebih baik untuk produk-produknya sehingga itu bisa bersaing dengan produk-produk internasional yang notabene sekarang kan bea masuk aja ya kita tahu lah ya. Ya. Udah banget bea masuknya juga entahlah itu berapa gitu kan. Makanya kita harus nge-push nih si UMKM ini saling bergandengan tangan gitu. Bagaimana dia bisa lebih berkembang, bisa memiliki produk yang jauh lebih baik dan itu menarik minat dari konsumen itu sendiri, baik konsumen di nasional maupun di internasional. Berarti ini juga sekiranya PR ya bagi pemerintah juga ya untuk gimana caranya supaya karena UMKM ini kan sebenarnya dari usaha-usaha kecil ya Bu ya yang mungkin mereka Betul. juga sebenarnya nggak ada basic untuk berwirausaha gitu loh. Tapi mereka pengen mencari usaha sampingan yang bisa menghasilkan duit. Nah itu juga PR pemerintah juga untuk memberikan mereka training atau gimana ya Bu ya supaya mereka tuh bisa lebih ahli lagi dalam menjual barang-barang mereka gitu loh. Iya betul. Oke, nah Bu Saparina, selaku sebagai pelaku bisnis nih yang berkecimpung di pusat perbelanjaan. Nah, program ini juga kan diharapkan agar UMKM tuh bisa diberikan space ya atau ruang di tempat yang strategis di pusat perbelanjaan atau mall. Nah, dan kalau bisa ya bisa menggeser yang mungkin produk-produk dari luar negeri yang tadinya mungkin berada di depan atau memang ya itu kan strategi mall ya Bu ya membuat supaya konsumen itu Betul. tertarik itu datang ke mall kita karena oh aku loh ada brand ini. Nah sekarang ini PR-nya adalah gimana caranya UMKM-nya malah yang ditempatkan di depan. Nah seperti itu bagaimana tuh Bu Saparina? Uh, Tentunya sih kalau memang masyarakatnya sudah siap, kami juga siap.
Karena basic bisnisnya kami di mall adalah memberikan pelayanan, memberikan konsumen itu pilihan. Pilihan tentunya kalau kita milih sendiri kan nggak mungkin ya. Tentunya kalau pilihan itu kan apa yang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat lagi senengnya kemana sih? Kalau senengnya lagi makanan-makanan yang bule-bulean gitu ya, pasti kita menyajikannya yang bule-bule juga. Nah makanya ini harus sambil jalan ya, paralel. Kita menyiapkan. Kemudian kita memberikan fasilitas mewadahi UMKM, pasti kami mewadahi, walaupun memang untuk unit-unit itu kan jujur aja karena kami menerapkan sewa kepada toko-toko yang memang ada di dalam mall. Nah, belum tentu UMKM tersebut itu memiliki modal yang cukup untuk masuk ke unit kita. Nah, ini yang menjadi tantangan besar dari perkembangan UMKM itu sendiri. Nah, yang bisa kita fasilitasin sekarang adalah kami memberikan wadah berbentuk pameran. Pameran not long term but short term, tapi itu bisa cukup membangunkan keinginan dari UMKM berusaha lebih baik sehingga tahu nih loh marketmu sebenarnya ada. Customermu ada. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengembangkan, menjadikan ini menjadi sebuah tren di masyarakat. Itu saja intinya. Tapi bagus juga ya Bu ya, idenya yang kayak memberikan kayak pameran gitu ya. Jadi diperkenalkan dulu nih pada produknya. Nanti kalau misal memang diminati atau banyak yang ternyata antusias dari masyarakat itu bagus, ya bolehlah nanti ditempatkan di tempat-tempat yang strategis nantinya di mall gitu Bu ya. Betul. Oke. Itu tadi sharing di part yang kedua tentang pendapat dari Artos Mall terkait bagaimana kesiapan UMKM kita. Nah, kita akan lanjut lagi ke part yang berikutnya. Dan kita akan membahas tentang kesiapan dari Artos Mall itu sendiri untuk menyambut program baru dari pemerintah. Oke, tetap di Success Talk. Perkara isinya seperti yang tadi saya sampaikan, memang tergantung masyarakat. Kalau memang masyarakat sudah punya sudah punya daya beli untuk situ, sudah punya keinginan untuk membeli produk-produk lokal, why not gitu? Karena memang ya tujuan kami membangun pusat perbelanjaan terutama mall ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada customer ketika berbelanja memenuhi kebutuhan mereka.